Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita tidak bosan-bosannya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di dalam perjumpaan kita yang ketiga. Pada pertemuan yang ketiga lebih khusus diperuntukkan buat ATT tingkat 4. Sebagaimana pada pertemuan pertama kedua kita sudah membahas berbagai hal yang menyangkut tentang konstruksi dan stabilitas. Maka pada pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan berbicara tentang jenis-jenis kapal. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kapal yang berlayar di lautan maupun di perairan itu terdiri dari berbagai tipe dan jenis. Yang mana di dalam gambar ini Bapak-bapak atau para perwira siswa bisa menyaksikan ada berbagai tipe yang mungkin bapak-bapak sedang mengalami atau menjalani tugas di kapal-kapal tertentu itu. Nah, oleh karena itu penting sekali kita mengetahui berbagai hal yang menyangkut jenis-jenis atau tipe-tipe kapal agar ke depannya nanti kita akan bisa lebih memahaminya. Pertama adalah secara garis besar kapal itu terbagi menjadi 3. Walaupun sebenarnya kapal itu juga banyak tipe dan jenisnya. Yang pertama adalah kapal perang. Secara spesifik kapal perang ini memang diperuntukkan untuk militer. Karena biar bagaimanapun khususnya angkatan laut di negeri kita ini ya tentu membutuhkan kapal-kapal perang. Yang mana nanti tujuannya untuk pertahanan. Karena biar bagaimana negara kita yang terdiri dari kepulauan ini perlu dijaga lautnya dari penjarahan-penjarahan yang ada. Yang pertama adalah kapal layar. Kapal perang tradisional dengan layar yang kokoh digunakan dalam pertempuran laut sejak berabad-abad lalu. Ya, kalau kita melihat identifikasi kapal perang itu sebelum dia jadi kapal besi, di awalnya juga dengan kapal yang terbuat dari kayu, dilengkapi dengan layar. Terkadang juga dilengkapi dengan meriam. Kalau kita melihat itu film-film bajak laut, sejak zaman dulu itu kan udah kelihatan tuh bahwa mereka juga dipersenjatai. Dan itu mereka merajai. Ada istilah dengan Barbarossa, ada istilah dengan bajak-bajak laut yang melakukan penjarahan. Yang kedua adalah kapal selam. Kapal perang state yang dapat menyusup diam-diam ke wilayah musuh di bawah permukaan air. Ya, sebagai negara yang maju dan sebagai negara yang berkembang, kadang-kadang negara itu juga membutuhkan keamanan bawah laut. Tidak hanya kapal perang yang ada di permukaan saja, tapi juga ada kapal perang yang berada di dalam laut atau yang kita sebut dengan kapal selam. Dulu pengalaman saya waktu saya berlayar di daerah Selat Malaka, tiba-tiba di lambung kanan saya itu muncul kapal selam. Wah, saya kaget juga itu. Tapi di sini dia sudah tahu lah bahwa tidak mungkin dia menjorok lunas kita kan. Yang ketiga adalah kapal perusak. Kapal perang yang dirancang untuk melindungi armada dan menyerang kapal musuh. Selanjutnya setelah kita memilah kapal perang secara spesifik, yang perlu kita garis bawahi adalah kita berada pada kapal dagang atau kapal niaga. Nah, oleh karena itu secara garis besar juga kapal niaga terbagi beberapa tipe dan jenis. Karena sebutan ahli nautika kapal niaga dan ahli teknika kapal niaga itu juga identik dengan profesi kita dan nanti kita akan bekerja di kapal apa. Pada intinya semua berhubungan dengan dagang atau bisnis. Yang pertama adalah kapal kontainer atau kapal peti kemas. Kapal kargo besar yang mengangkut berbagai jenis barang di dalam kontainer, di mana barang itu dimasukkan dalam sebuah peti besi. Nah, kontainer juga sebagaimana umum para perwira siswa ketahui, itu macam-macam jenisnya dengan ukuran-ukuran tertentu dan tipe-tipe tertentu. Secara spesifik mungkin akan kita lebih pahami nanti. Ada juga adalah kapal peti kemas, kapal yang dirancang untuk membawa peti kemas dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Ada sedikit perbedaan barangkali, karena peti yang terbuat dari besi dan peti yang terbuat dari beberapa kayu. Tapi intinya semua tujuannya untuk perdagangan. Yang ketiga adalah kapal bulk carrier. Kapal dengan ruang kargo yang besar digunakan untuk mengangkut kargo curah
seperti biji besi atau batu bara. Hal ini juga berdampak teman-teman yang bekerja di kapal-kapal tugboat itu biasanya sudah sangat familiar. Apalagi kalau ruang lingkup perjalanan kapal tugboatnya itu hanya transitmen atau loading-loading. Biasanya mereka selalu melakukan kegiatan pemuatan atau bongkar muat tongkangnya itu di kapal-kapal bulk carrier, khususnya yang ada di Kalimantan. Selanjutnya adalah kapal pesiar. Kapal ini identik dengan kapal cruise yang mana memiliki fasilitas mewah. Kapal pesiar dilengkapi dengan fasilitas mewah seperti kolam renang, tempat spa, tempat menonton atau teater, dan restoran berbintang 5. Sepengalaman saya ketika kadang saya mengajar di beberapa tempat, khususnya basic safety training itu, saya sering menemukan beberapa teman dari kapal-kapal cruise, dari kapal-kapal pesiar. Tujuannya mereka adalah orang-orang hotel yang memang notabene sangat dibutuhkan. Tapi bukan berarti kita orang nautik dan kita orang teknik tidak dibutuhkan. Karena biar bagaimana peran penting kita di dalam mengendalikan kapal, menghidupkan mesin itu juga sangat vital. Kapal pesiar juga memiliki rute perjalanan yang eksotis. Ya, tentu. Karena kapal pesiar itu dia lebih cenderung menawarkan perjalanan ke destinasi eksotis di seluruh dunia. Menjadikannya liburan yang tak terlupakan. Makanya sering kita mendengar ada daerah yang namanya Maldives, ada daerah-daerah yang memiliki pulau-pulau yang bagus. Kalau sekarang ini sering kita mendengar juga para turis itu melakukan perjalanan di Raja Ampat, di Pulau Komodo. Di samping melihat hewan-hewan tertentu, mereka juga menikmati perjalanan-perjalanan yang eksotis. Kapal penangkap ikan, sebagaimana kita ketahui, kapal-kapal atau fishing ship ini memiliki berbagai macam ukuran. Lebih spesifik, sebagian besar juga orang-orang Indonesia banyak yang bekerja di kapal-kapal ikan. Saya secara pengalaman pribadi sih belum pernah bekerja di kapal ikan. Saya lebih banyak bertukar pikiran dari teman-teman yang punya pengalaman kerja di kapal ikan. 100 plus berbagai ukuran kapal ikan, jenis-jenis kapal ikan. Ada lebih dari 100 jenis kapal yang digunakan dalam perairan ikan di seluruh dunia. Variasi ukuran kapal penangkap ikan bervariasi mulai dari kecil seperti perahu nelayan hingga besar yang dapat bertahan dalam perairan terbuka. Ada beberapa tipe, ada seperti long line, ada seperti troll, dan banyak tipe lah. Secara spesifik mereka dibutuhkan tenaga yang kuat, kontrak yang panjang. Bahkan ada saya dengar itu selama 2 tahun tidak melihat daratan. Nah, hal ini juga merupakan sebuah tantangan. Tapi minimal ketika orang tidak bekerja di kapal ikan itu membutuhkan fisik yang betul-betul prima. Seperti itu. Kapal layar. Kapal layar yang kita kenal ada beberapa tipe, ada namanya kapal layar clipper. Kapal layar cepat yang digunakan dalam perdagangan dan dapat menyeberangi samudera dengan kecepatan yang tinggi. Kapal layar brigantine, sejenis kapal layar dengan 2 tiang utama, diperkenalkan pada abad ke-17. Kemudian yang ketiga kapal layar frigate, kapal perang bertenaga layar yang cepat, tangkas, dan kuat. Seringkali digunakan untuk mengawali kapal dagang, mengawal-ngawal dan melakukan pengawalan pada kapal-kapal dagang. Dan karena dia ukurannya cepat dan laju gitu. Kemudian kita kembali lagi bahwa kapal selam juga secara spesifik membutuhkan, pertama adalah pendanaan. Pendanaan kapal selam mencakup biaya pembangunan, perawatan, dan operasi kapal serta peralatan teknologi khusus. Yang kedua adalah teknologi yang harus canggih. Kapal selam modern dilengkapi dengan teknologi canggih untuk navigasi, komunikasi, dan pertahanan. Yang ketiga, kapal selam lebih cenderung melakukan sebuah misi rahasia. Kapal selam sering digunakan untuk misi rahasia, pengintaian, dan serangan taktis di bawah permukaan laut. Perahu tradisional. Sering kita melihat beberapa perahu-perahu tradisional yang cikal bakal adanya sebuah kapal. Pertama adalah perahu tradisional jukung. Perahu tradisional kecil yang sering digunakan untuk nelayan di wilayah perairan-perairan atau kepulauan-kepulauan. Perahu tradisional proa. Perahu tradisional dengan layar segitiga umumnya digunakan untuk kepulauan-kepulauan Pasifik. Sering kita menemukan hal itu. Selanjutnya lah, dari kesemua tentang jenis-jenis kapal itu, kita juga mengetahui bahwa ada risiko yang sering ditemukan. Seperti misalnya
kapal yang mengalami karam atau tenggelam. Hal ini juga mempengaruhi keselamatan awak. Penemuan kapal karam, pengaruh lingkungan, karena ini sangat berdampak sekali. Keselamatan awak kapal adalah upaya penyelamatan awak kapal selama kecelakaan di laut. Penemuan kapal karam, dan upaya untuk mengungkapkan sejarahnya seperti kapal Titanic. Kenapa dia tenggelam? Pengaruh lingkungan, dampak kapal karam terhadap lingkungan, dan upaya penanganannya. Penemuan dan penjelajahan. Pelayaran keliling bumi, penemuan jalur laut baru, perdagangan internasional, dan eksplorasi ke wilayah yang belum dikenal. Hal ini juga bagian daripada penemuan dan penjelajahan, karena tujuan dari kapal itu kadang-kadang dia juga melakukan sebuah penjelajahan. Era penjelajahan, peran kapal dalam penjelajahan benua dan penemuan berbagai benua baru. Seperti misalnya Columbus, dia melakukan pelayaran dari Spanyol dan pada akhirnya dia menemukan benua Amerika. Begitu seterusnya. Pencarian jalur baru, upaya penemuan jalur laut baru untuk memperluas pelayaran perdagangan global. Dari pertemuan kita yang ketiga ini, dalam pembahasan kita secara umum tentang jenis-jenis kapal hanyalah gambaran secara spesifik saja. Dari situ marilah kita menarik sebuah kesimpulan. Jenis-jenis kapal mencakup kapal penumpang, kapal kargo, dan kapal perang, kapal penelitian, kapal nelayan, kapal layar, kapal patroli, dan kapal pemadam kebakaran. Setiap jenis kapal memiliki fungsinya sendiri dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus. Dalam kapal penumpang, kenyamanan penumpang adalah prioritas utama, sementara kapal kargo ditujukan untuk mengangkut barang dalam jumlah besar. Kapal perang digunakan dalam operasi militer, sedangkan kapal penelitian digunakan untuk riset dan eksplorasi laut. Kapal nelayan digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan, sementara kapal layar mengandalkan tenaga angin. Kapal patroli digunakan untuk pengawasan dan kapal pemadam kebakaran untuk memadamkan kebakaran di perairan. Setiap jenis kapal memiliki peran dan karakteristik yang unik, terus berkembang seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia. Demikianlah sekiranya pertemuan kita yang ketiga ini mudah-mudahan membawa manfaat kepada saya secara pribadi dan kepada teman-teman perwira siswa tingkat 4. Salam sehat selalu, tetap jaga keselamatan di dalam melakukan sebuah pekerjaan. Semoga Allah melindungi dan merahmati kita dimanapun kita berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.